Sosial media nih lagi viralnya apa nih? Cewek-cewek Korea yang badannya selembar-selembar. Sekarang siapa yang nggak punya Instagram? Semua punya. Punya. Hari gini Nggak mungkin, Say. bahkan ada TikTok. yang punya 2. Oh, iya satu buat ini ya, stalking. Tapi kan banyak orang kan kebalik, luarnya dulu, tapi dalamnya nggak ada yang sentuh, Iya. nggak ada yang beresin. Iya, kalau kita teman-teman perhatiin ya, ada beberapa orang yang udah sukses, Ya. cantik, bahkan ada juga salah satu komedian di Hollywood, setahu aku ya, akhirnya dia juga suicide. Wow. Nah itu kan mungkin So sad. karena melihat dirinya juga nggak worth it ya. Iya. Dan tapi itu nggak kelihatan loh, kelihatannya happy banget gitu loh, happy, enjoy banget. Iya. Dan mungkin kalau kita lihat di Instagram dia, kita tuh jadi "Ih, gila gue pengennya jadi kayak dia." Padahal sebenarnya di dalamnya dia juga hancur ya. Iya. Jadi So sad. menurut kakak nih ya, yang paling penting sebenarnya apa sih kak? Hai guys, selamat datang kembali di podcast kita yaitu Let's Sit In. Bersama saya kali ini ada Grace Blessing di sini dan happy banget bisa ada bersama-sama dengan kalian, dan kita akan mengulik tentang topik yang menurut aku ini menarik banget dan harus diangkat, yaitu tentang self worth. Wih, keren gak tuh? Tapi sebelumnya aku mengingetin kalian, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di GKDI Official, dan juga follow kita di semua akun media sosial kita di TikTok, Instagram, Facebook di @GKDI Official. Dan untuk membahas lebih lanjut, seperti apa yang sudah aku bilang di awal, aku tentunya tidak sendiri. Nah, ada siapa sih di sini? Sebelum aku kenalin, aku mau ngomong dulu tentang siapakah sosok yang sangat inspiratif ini. Dia adalah teman, sahabat, kakak, saudari, bahkan bisa dibilang seseorang yang juga menginspirasi hidup aku untuk lebih lagi untuk Tuhan. Dan saat ini si sosok ini ya, si sosok ini sudah lama menjadi full time atau memberikan atau mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan selama 13 tahun di GKDI. Nah, makin penasaran dong? Langsung aja kita welcome, ini dia Kak Marda Silae. Teman. Makasih loh. Oh, sama-sama. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Baik, sehat. Puji Tuhan, Iya. sehat Terus ya. gimana? Wih, sehat banget, semangat, excited semua. Wih, gila ya. Lagi on Luar top. biasa. Lagi on top ya. Oke, nah teman-teman, sebelum aku membahas lebih lanjut dengan Kak Marda, kita akan lihat dulu cuplikan berikut ini. Fakta rendahnya rasa percaya diri atau self-esteem dan nilai diri atau self-worth pada wanita. 7 dari 10 anak perempuan percaya bahwa mereka tidak cukup baik atau tidak pantas dalam beberapa hal, termasuk penampilan, prestasi di sekolah, dan hubungan dengan keluarga dan teman. 74% gadis mengatakan mereka berada di bawah tekanan untuk menyenangkan semua orang. 98% para gadis merasa ada tekanan besar dari sumber eksternal untuk berpenampilan tertentu. 92% gadis remaja ingin mengubah sesuatu tentang penampilan mereka. Berat badan berada di tingkat pertama. 90% gangguan makan ditemukan pada anak perempuan. Menjelang usia 13 tahun, 53% gadis Amerika usia 13 tahun tidak bahagia dengan tubuh mereka. Ini tumbuh menjadi 78% saat mereka mencapai usia 17 tahun. Ketidakpuasan akan diri mereka sendiri membuat mereka melakukan berbagai cara agar terlihat lebih menarik, salah satunya operasi plastik. Data dari American Society of Plastic Surgeons di tahun 2020 menyatakan bahwa 15,6 juta orang melakukan prosedur bedah kosmetik, yang 92%-nya dilakukan oleh wanita. Dan 5 operasi plastik yang paling sering dilakukan adalah: pertama, nose reshaping atau operasi permak hidung. Kedua, eyelid surgery atau operasi lipatan mata, facelift, liposuction atau sedot lemak, dan breast augmentation atau operasi pembesaran payudara.
Operasi pembesaran payudara terus menjadi 5 prosedur bedah plastik yang paling banyak dilakukan sejak 2006. And guess what? Dengan tingkat operasi kosmetik tertinggi di dunia, hampir 1 juta prosedur setahun, Korea Selatan sering disebut sebagai ibu kota operasi plastik dunia. Bagaimana dengan data di Indonesia? Berdasarkan hasil survei Indonesia Beauty Confidence Report di tahun 2018 menunjukkan bahwa 84% responden tidak merasa cantik. Sebanyak 72% diantaranya percaya kesuksesan didapatkan dengan memenuhi standar kecantikan tertentu. Jajak pendapat ini dibuat oleh brand perawatan kecantikan Dove yang melibatkan 300 responden wanita Indonesia. Masih banyak data dan sumber lainnya yang mengatakan hal yang serupa. Jadi, dapat disimpulkan banyak wanita muda yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Sebagai akibatnya, mereka berisiko lebih besar terhadap sejumlah gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, penyalahgunaan zat, dan bunuh diri. Pertanyaannya, bagaimanakah kamu memandang dirimu sendiri? Nah, jadi itulah ya Kak, kalau dilihat tadi kan Iya. cuplikan itu adalah tentang problematika yang Yes. dialami oleh para wanita ya. Betul sekali. Misalnya ada yang gak pede karena mungkin bentuk badan. Iya, physical. Iya, fisik ya. Agak kurang. Heeh. Yang tadi kamu bilang. Iya, kurang gitu kan. Ada jerawat, Iya. skin caranya kurang. Iya, ya skin kan? care, skin care ya. Skin caranya kurang. Skincare. Iya kan. Dan buat itu kita jadi gak pede. Iya. Bahkan Betul. insecure. Kadang-kadang juga misalnya mungkin ada teman-teman yang mungkin dulu juga dibully. Iya. Nah, kakak betul. pernah gak dibully? Oh, sering. Tahan, nanti kita Tahan. bahas. Ya, nanti saya cerita. Karena apa? Karena bentuk tubuh. Nah. Ya, saya ketinggian. Nah makanya itu banyak Iya. sekali yang membuat juga para wanita di luar sana ya Kak menjadi nggak pede. Betul. Bahkan mungkin jadi ngelihat nilai dirinya tuh menjadi salah. Yes. Sehingga nggak setuju. bisa keluar gitu loh aslinya ya. Iya. Dan selain itu juga tadi kita udah lihat bahwa banyak sekali fakta-fakta tentang penelitian ya. Mm-mm. Yang bisa dibilang itu adalah fakta yang valid ya. Bagaimana wanita saat ini melihat dirinya. Iya. Nah jadi teman-teman semua tadi udah lihat dan betapa itu kompleks ya kalau bisa Betul. dibilang ya. Iya, bukan cuma fisik aja ternyata. Ada semuanya. faktor psikologinya. Yes. Ada juga mungkin pernah punya pengalaman toksik. Betul, belum Iya. lagi kalau misalnya mohon maaf kalau ada teman-teman yang juga mengalami pelecehan seksual ya. Yes. Itu tuh membuat mungkin secara psikis jadi tertekan, jadi ngebatin ya Iya. kalau dibilang ya zaman Betul. sekarang ya. Iya, Nah jadi setuju. kalau kita ngelihat kayak begitu ya kayak problematikanya kita udah lihat, terus fakta-faktanya data juga kita udah lihat. Nah sebenarnya gimana sih Kak sebagai wanita untuk kita bisa melihat diri kita tuh dengan cara yang benar atau maksudnya standarnya apa sih? Kenapa bisa bilang kok lu jelek sih? Kok dia aneh ya? Kok dia Iya. begini? Itu tuh sebenarnya standarnya apa sih Kak? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin standar udah pasti kita back to the Bible ya. Tetapi kadang-kadang manusia ini udah nggak punya standar ya. Apalagi kalau saya ngomongin tentang cara pandang saya dulu ya, pasti saya standarnya ngeliatnya dari apa sih? Dari apa yang terjadi di sekeliling, sosial media ya. Sosial media nih lagi viralnya apa nih? Cewek-cewek Korea yang badannya selembar-selembar. Saya yang dulunya badannya selembar, ya pasti oke banget kalau saya hidupnya sekarang. Tapi masalahnya saya tuh dulu di zaman yang berisi gitu loh. Oke. Dan saya kutilang darah gitu, ibaratnya Apa itu, kurus Kak? tinggi, Oh, kurus langsing, tinggi langsing. gitu. Oh, oke. Jadi kayak nggak masuk banget kan dengan pada saat itu gitu. Jadi ya nggak laku lah ibaratnya. Nggak laku ya Nggak say. laku ya, nggak enak dipandang gitu kan. Nah Jadi itu berarti seperti itu. adalah bisa dibilang tuh bukan apa yang ada di dalam kita ya Kak, tapi eksternal yang membuat kita melihat diri kita jadinya nggak worth it. Betul. Melihat diri kita tuh jadinya nggak bener, apalagi bener ya. Sosial media gila sekarang siapa yang nggak punya Instagram? Semua punya. Punya. Hari gini Nggak mungkin say. bahkan ada yang punya 2. Iya satu buat ini ya stalking. Belum lagi TikTok. TikTok itu banyak sekali yang
bisa dibilang yang tadi ya kakak bilang ya adalah cewek-cewek yang joget-joget yang waduh kita ngelihatnya sebagai wanita kita juga jadi insecure kok dia bagus banget gitu penampilannya ya. Betul. Dia punya bentuk fisik, dia punya apa segala macam. Nah ini juga yang maksudnya membuat kita juga jadinya nggak pede gitu ya. Betul. Tapi bener, mau kita bilang itu kan di dunia luar, tapi secara langsung itu masuk ya kak ya. Benar. Ke dalam hati kita dan mengubah pikiran kita ya sebenarnya ya. Setuju banget. Iya. Nah berarti kalau gitu nih kak, dengan cara pandang yang salah begitu, kita bisa bilang gak sih bahwa sosial media itu buruk? Atau gimana menurut kakak? Menarik ya. Sosial media itu sebenarnya bisa membantu juga ya. Tetapi kalau kita sudah mulai terkonsum dan akhirnya mau mengikuti apa yang medsos inginkan, melebih-lebihi daripada apa yang menjadi standarnya Tuhan, itu sudah gak baik ya. Dan itu seperti mentuhankan sosial media itu. Dan jadinya akhirnya ya Tuhannya ya apa yang di likes sama orang gitu, bukan apa yang Tuhan likes lagi gitu. Ih gila kok bener banget ya guys. Iya juga ya. Kadang tuh kita bisa ngelihat bahwa semakin banyak orang yang suka sama kita, postingan kita, tampilan kita itu menjadi yang paling penting. Iya. Bukan lagi apa yang misalnya Tuhan lihat tentang kita. Iya. Atau mungkin hati kali ya. Hati kan gak kelihatan ya. Tapi banyak orang yang justru malah memperbaiki penampilan luarnya. Benar. Benar gak sih kak? Bukan Benar. penampilan dalam ya. Iya. Nah, Jadi sebenarnya itu berkaitan ya. Tuhan suka juga untuk kita memperbarui apa yang di dalam dan itu akan keluar ya. Tapi kan banyak orang kan kebalik. Luarnya dulu. Tapi dalamnya gak ada yang sentuh, gak ada yang beresin gitu kan. Jadinya akhirnya itu pun akan teruji ya dengan keadaannya. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan karakternya kita atau mungkin self worth-nya kita dan kita ngerasa kayak itu bisa mempengaruhi psikologisnya kita juga gitu. Jadi kitanya kelihatannya dari luar kayaknya happy go lucky, cantik, bisa semua. Karena dia ngerasa ada banyak hal yang dia gak bisa capai, akhirnya dia menjadi orang yang insecure lagi dan ya melihat dirinya berbeda lagi. Betul. Bahkan mungkin kalau yang aku lihat ya kayak beberapa kali ya, bahkan banyak misalnya nih ya, kalau kita teman-teman perhatiin ya ada beberapa orang yang udah sukses, cantik, bahkan ada juga salah satu komedian di Hollywood setahu aku ya, akhirnya dia juga suicide. Wow. Nah itu kan mungkin karena melihat dirinya juga gak worth it ya. Iya. Dan tapi itu gak kelihatan loh, kelihatannya happy banget gitu loh, happy, enjoy banget. Dan mungkin kalau kita lihat di Instagram ini kita tuh jadi gila gue pengennya jadi kayak dia. Padahal sebenarnya di dalamnya dia juga hancur ya. Iya. Jadi so sad, menurut kakak nih ya, yang paling penting sebenarnya apa sih kak? Tampilan luar kah atau yang di dalam? Nah dan gimana kita sebagai wanita kita bisa fokusin ke hati kita? Menurut kakak gimana? Oke. Waktu kita ngomongin sisi rohani itu akan banyak ngomongin tentang sisi hati kita. Jadi menurut saya study Bible ya itu awalnya saya pikir study Bible apaan tuh, mau jadi pendeta gitu kan ya. Aduh kok berat banget gitu belajar Alkitab gengs. Tetapi sebenarnya bukan study Bible tapi lebih kepada we are sharing our life dengan Bible sehingga kita bisa tahu standar-standar Bible di dalam hidup kita as a woman gitu ya. Karena kita peranan kita tuh besar ya, maksudnya wanita ini ujung-ujungnya akan jadi istri yang jadi penolong ya. Nah tetapi banyak sekali orang berpikir bahwa kita ini kan makhluk lemah gitu ya. Nah jadi banyak sekali hal yang kita perlu bisa mengerti firman Tuhan supaya kita bisa punya standar. Nah untuk bisa benerin hati kita yang pasti kita harus banyak belajar tentang karakter Tuhan. Tapi terutama kita ngelihat dulu cara pandang Tuhan lihat kita tuh seperti apa. Nah ada beberapa ayat yang sebenarnya banyak sekali ayat yang tentang gimana Tuhan itu sangat mencintai anak-anaknya, anak perempuannya. Ya Tuhan tuh bilang kita tuh sangat berharga ya. Saya paling suka di Mazmur 127 juga ya. Dibilang bahkan Tuhan itu mau memberkati kita bahkan waktu kita sedang tidur gitu. Waktu kita ngapa-ngapain aja tuh dia udah memberkati kita dan bahkan Tuhan itu punya masa depan yang cerah buat kita gitu ya. Dan banyak sekali bahkan di Mazmur 139 juga bilang bahwa kita ini kejadianku dahsyat. Wih dahsyat bener ya. Saya ngerasa
mau punya anak aja itu luar biasa prosesnya gitu ya. Dahsyat untuk ya. menjadi satu anak gitu ya, timbul lahir di bumi gitu ya. Giliran udah timbul lahir di bumi, dia nggak merasa dirinya berharga, itu sedih banget gitu. Karena effortnya aja tuh luar biasa untuk kita membuat satu orang satu bayi gitu lahir gitu ya. Jadi menurut saya memang kalau kita lihat dari sisinya Tuhan, kejadian kita dahsyat itu kita perlu aminin, kita perlu percaya itu, dan Tuhan itu membuat kita berharga. Nah, Betul. jadi itu salah satu step ya sebenarnya, dan mungkin ada banyak pengalaman-pengalaman di hidup kita yang mungkin kita perlu juga untuk bisa terbuka. Karena kadang-kadang kita oke deh, firman Tuhan bilang gue berharga. Tapi kalau misalnya ada muatan atau bagasi-bagasi di masa lalu yang belum bisa dibereskan, kadang-kadang kita balik lagi ke rumah ngacaan, mandi, ya gue gini lagi lemes gitu kan. Jadi ya perlu dibereskan, karena ada hal-hal yang kita juga perlu berdamai dengan masa lalu kita. Ya, ini bagus banget ya teman-teman ya apa yang dibilang sama Kak Mardani. Aku setuju banget loh Kak. Tentang gimana mindset ketuhanan yang kita masukin ke mindsetnya kita ya. Untuk kemudian kita aplikasikan ke dalam hidup kita sehingga nilai diri kita juga menjadi tepat seperti Tuhan melihat kita. Nah tadi juga Kakak ngomongin soal pengalaman, masa lalu, bagasi gitu. Nah Kakak bisa cerita nggak gimana sih pengalaman dulu Kakak, masa lalu Kakak yang mungkin ada nggak sih Kakak merasa, aduh gue nih nggak cocok nih, nggak fit ini dengan temen-temen gue nih, aduh kok gue pengen lebih begini, gue pengen begini. Nah itu gimana dulu pengalaman Kakak? Banyak. Nah boleh cerita semua ya teman-teman ya, waktu kita banyak. Oh banyak ya? Banyak. Baiklah. Silahkan. Harus ya sekarang ya, oke. Ya jadi dulu waktu SMP saya ngerasa saya gak pinter berteman. Saya juga gak tahu. Saya pikir saya orangnya menyenangkan, tapi kok gak punya temen gitu ya. Kok bisa Kak? Makanya bingung kan. Kok bisa menyenangkan banget loh teman-teman. Iya. Jadi lu sudah mengalami perubahan. Iya sudah mengalami transformasi ya. Haleluya. Jadi dulu tuh saya punya musuh, ya ampun punya musuh. Gara-gara soal sepele ya, cuman gara-gara saya bisa main rollerblade. Terus saya ngerasa, lu kan gak bisa gitu. Mungkin saya ada aura-aura pembuli ya dulu ya. Jadi tiba-tiba kita ketemu lagi di SMP yang sama. Dia bisa make friends, bisa berteman. Saya tipenya agak songong gitu ya, sombong gitu. Mungkin merendahkan orang. Mungkin saya gak tahu ya, saya punya blind spot itu gitu. Pokoknya mungkin saya bukan orang yang menyenangkan. Nah akhirnya saya ngerasa, pernah nih kita pulang bareng. Dia rame-rame bertujuh atau berlapan, terus saya di belakang sendirian jalan, terus mereka berlapan kayak bercanda-canda, terus mereka nengok ke saya dalam waktu bersamaan. Saya tahu dong dia pasti ngomongin gue gitu kan, terus waktu mereka nengok gini, wah gitu kan, itu ngeselin banget ya, gitu kan, kayak rasanya kayak pengen apa gitu, kayak pengen marah tapi ya nggak bisa, dan ngeselin sadar ya? kayak ngerasa kayak ada something wrong with me nih kayaknya gitu kan. Udah dong abis itu aku biasa aja. Terus abis itu aku mulai berasa kayak ya sih mungkin gue memang tidak menyenangkan gitu ya. Nah akhirnya aku mencoba untuk bisa mencari teman yang lain ya. Dengan cara melakukan sesuatu ya. Akhirnya aku pindahlah ke SMA. Dengan pemikiran gue gak punya teman. Nah waktu di SMA saya ngerasa aduh kok teman-teman gue cakep-cakep, punya pacar. Gue pengen dong punya pacar, hello. SMA ya. Ya mungkin kalau zaman dulu saya gak tahu ya pressure kalian seperti apa. Tapi pressure saya tuh begitu gitu. Teman-teman pacaran, terus mereka cakep-cakep. Terus saya lihat di kaca, oh my god jerawat kuning-kuning gitu kan. Udah mau menetas gitu kan. Komedo udah luar mateng. biasa. Kulit udah kayak kulit jeruk. Terus rambutnya juga pendek. Terus kurus ya, tinggi gitu. Saya tingginya 170 gitu. Jadi saya kalau ngeliat orang kan bawaannya emang udah begini gitu kan. Oh iya lu ngomong sama gue gitu kan. Nah belagu kan gitu kan. Nah abis itu aku ngerasa kayaknya gue harus punya temen nih kali ini gitu ya. Dengan cara I need to be someone yang netral. Yang bisa ngobrol sama semua jenis orang. Nah lucunya saya gak tahu ya, saya punya wisdom dunia lah ya. Asik. Jadi kayak aku akhirnya masuk nih ke teman-teman yang jago nyanyi. Akhirnya gue nyanyi tiap hari sampai subuh, sampai latihan sendiri.
Karena kan suaranya pas-pasan ya. Ada kelas vokal ya. Iya, di kamar mandi sampai papaku bilang jam 1 pagi, "Marda diam," gitu kan. "Kamu nyanyi mulu ngapain?" "Iya, besok ada mau ada acara pentaseni ya." Iya, pensi gitu iya. kan ya. Aku harus bisa jadi penyanyi. Akhirnya aku ada yang hire lah salah satu band, namanya dulu band Ultraviolet ya. Asik. Tiba-tiba waktu kita ikut kompetisi, kita jadi band pembuka. Wah, Wih, bangga. puji Tuhan. Bangga dong Eike gitu kan. Tapi muka jelek gitu kan. Sudahlah gitu kan ya. Yang penting gue bisa nih gitu kan. Nah, berteman lah gue sama teman-teman pemain musik ini. Terus abis itu aku ngerasa kayaknya gue kurang nih temen. Akhirnya aku main basket. Main basket juga ya ampun kerjanya jatuh mulu. Gak balance ya. Yang penting bisa dribble. Yang penting bisa dribble gitu, loncat. Tapi karena si pelatihnya kayaknya punya iman yang besar gitu ya. Akhirnya aku dilatih sama dia dan aku akhirnya jadi back guard. Jadi jago. Nah, gila. masuk tim, masuk sparring gitu kan. Jadi aku terkenal lah di kalangan Abas, anak basket. Oh, anak basket. Oke. Ya, tapi anak basket sama anak penyanyi nggak bisa nyambung. Ya jadi saya bertemannya tuh berkotak-kotak gitu ya. Terus ada lagi teman-teman cewek-cewek anak gaul yang kerjanya bolos dari sekolah, terus mereka bisa naik mobil yang keren-keren, terus kita kenalan di Taman Situ Lembang sama cowok-cowok dari sekolah-sekolah lain ya gitu ya. Jadi itu geng-geng cewek itu ber-12 gitu kan. Semua pakai Kakak masuk juga? Masuk juga. Waduh, jadi bunglon nih tiba-tiba di SMA. Semua bunglon bener-bener. Dan satu hal yang pasti mereka cuma bilang si Marda tuh asik diajak berteman karena orangnya netral. Jadi lu mau gila ayo, lu mau nggak gila ayo. Sama teman-teman yang jago berpendidikan seperti yang nerd gitu ya. Itu pun aku masuk juga. Sama ada geng narkoba juga teman-temanku yang suka narkoba, suka putau, suka sabu, itu aku temenin juga. Bahkan kadang kita main dokter-dokteran dulu ya gitu ya. Main dokter lagi? Ya mungkin mungkin di sesi selanjutnya ya. Nggak di sini ya guys ya. Nggak di sini ya, itu masa lalu yang kelam nanti gitu ya. Nanti kita undang lagi Kak Marda. Iya karena itu kan cobaan-cobaan di zaman dulu tuh kan banyak ya. Jadi saya masuk dari yang paling netral, yang asik sampai yang bahaya pun saya masukin gitu. Dan saya ngerasa saya jadi banyak banget teman saya. Rumah saya itu ya tempat pertemuan base camp. Tapi karena mereka tidak bisa disatukan, jadi di ruang tamu ada tim basket. Oh serius? Di ruang di hari yang sama teras, bisa begitu? Bisa. Di teras ada anak-anak musik, di dalam ada geng-geng cewek. Dan saya muter aja di situ. Wih, gitu. jadi anak gaul banget ini pada zamannya tapi ya. Tapi gaul di rumah. Gaulnya di rumah ya. Nah tapi gini deh Kak, dari semua ya, maksudnya gini. Kakak mencoba masuk ke dunia anak basket. Iya. Mencoba masuk ke dunia anak-anak yang nerd gitu ya. Bahkan ada tadi yang drugs ya. Dan juga ada beberapa lagi yang lain. Nah sebenarnya kenapa sih pengen masuk di lingkungan pertemanan itu apa sih? Yang tadi saya bilang ya, karena self worth saya kurang, terus saya ngelihat yang menjadi acuan saya adalah supaya punya pacar. Oh jadi sebenarnya tujuan akhirnya adalah punya pacar. Kan dangkal banget ya. Jadi dibuka lah ya pergaulan yang luas itu ya. Iya, dibuka lah dan semua potensi-potensi saya dikeluarkan. Supaya bisa jadi famous. Dan akhirnya benar saya dapat bisa pacar gak? Berpacaran tiap tahun ganti-ganti gitu. Baik. Padahal saya di situ kurang menarik ya. Tadi saya bilang ya, jerawatan, hitam. Karena saya main basket siang-siang kan. Terus rambut saya pendek, terus saya jalannya udah nggak lurus karena sering jatuh ya. Terus pokoknya banyak minusnya gitu. Tetapi karena saya banyak pencapaian, saya mulai dilihat si Marda main basket ya, pokoknya saya sering banget diteriakin Marda. Nah dulu saya ada nama bekennya namanya Marda Begeng, karena kurus banget kan, Margeng gitu kan ya. Go Margeng. Terus aku yang bisa kayak ya orangnya yang emang juga pengen banget kan, tetapi sadar abis itu intinya cuma pengen bisa dapet pacar doang gitu. Dan abis punya pacar itu sebenarnya kayak bagian dari revenge juga ya. Mungkin itu secara psikologi aku ngerasa kadang-kadang ngeliat cowok tuh, lu kan cuma lihat fisik doang. Gue pengen tunjukin sama lu kalau gue tanpa fisik yang bagus, gue bisa pacarin lu. Dan gue bisa gitu. Nah jadi menurut aku ada revenge juga ya. Pas aku udah pacaran juga,
habis itu aku kayak ngerasa oh cuman gini doang nih pacaran, Mhm. nggak happy juga sebenarnya gitu. Oh cuman begini aja ya gitu ya, dan dicintai sama seseorang kayak oh cuman sebegini aja gitu. Mhm. Jadi habis itu aku ngerasa kayaknya ada yang harus lebih lagi nih, yang aku juga harus cari karena Ya. ternyata bukan ini gitu. Mungkin bukan ini ya, karena gue merasa secara wisdomnya dunia, gue bisa membuat diri gue worthy, self worth Ya. gue tuh kayaknya oke. Tapi somehow di dalam hati ini ngerasa ada self worth yang sebenarnya salah, yang gue perlu tahu dari Tuhan. Oh, I see. Berarti gini ya Kak ya, bisa aku bilang ya, dengan pencapaian Kakak juga yang segitu banyaknya juga, bahkan tujuan akhirnya untuk dapat pacar pun tercapai, tetap ada bagian di dalam diri Kakak yang merasa kosong ya. Iya. Kayaknya nggak gini ya. Berarti sebenarnya dengan cara dunia itu pun sebenarnya nggak ngehandle self worth kita untuk bisa tepat ya. Setuju. Nggak puas ya berarti ya. Iya. Nah, jadi apa yang Kakak lakuin setelah itu? Nah, Adakah Kakak perubahan yang lebih kita bisa bilang long term ya, yang perubahan yang benar gitu? iya. Nah, saya setuju ya tadi Grace bilang bahwa sebenarnya ada rasa kosong itu. Buktinya saya jadinya rajin berpacaran, tetapi Rajin, bukan Rajin cuma ya. ini rajin. Iya, tetapi merasa bahwa ada yang kosong itu tidak jelas datangnya dari mana, siapa yang bisa ngisi gitu ya. Mhm. Sampai akhirnya kakak saya ajakin saya untuk sharing Bible, untuk banyak membuka perspektif dan juga membuka psikologisnya saya mungkin ya, dengan semua hal yang saya pengen kasih tahu ke orang, saya bisa ini, saya bisa itu untuk apa gitu ya. Mhm. Dan ternyata buat Tuhan itu ya balik lagi tadi saya bilang ada ayat-ayat yang saya suka ya, bahwa bahkan waktu saya tidur aja tuh Tuhan tuh lihat saya berharga. Dan saya mulai sadar bahwa sebenarnya tuh Tuhan tuh benar-benar membentuk saya itu sesuai dengan rancangannya Dia. Ya, saya sering berimajinasi melihat gini, Tuhan tuh waktu lagi merancang saya tuh Dia sambil tersenyum, sambil ketawa, oh si Marta nanti gue mau bikin begini, gue mau bikin begini, oh gitu, kayak Dia punya rancangan yang damai sejahtera gitu buat saya, penuh pengharapan dan sukacita. Saya ngerasa kayak aduh instantly in love gitu loh sama Tuhan saya. Saya ngerasa belum pernah loh ada orang yang mikirin hidup saya tuh sampai sebegitunya gitu. Dan saya ngerasa Tuhan itu banyak menyembuhkan ya self worth saya, karena saya ngerasa dengan Dia bisa mengasihi saya apa adanya, even tanpa semua kemampuan yang saya bisa lakukan, ya saya ngerasa dicintai, diinginkan, berharga. Itu membuat saya sehat. I see. Jadi Gitu. kalau kita compare nih Kak ya, kan tadi Kakak ada perubahan secara dunia ya, Iya, wisdom secara dunia. Kemudian Betul. sekarang Kakak ganti dengan wisdomnya Tuhan. iya. Menurut Kakak mana yang lebih bisa mengisi semua kekosongan di hati Kakak? And why? Oke, ya sebenarnya Tuhan. Tuhan ya, ya. walaupun secara duniawi kita pencapaiannya banyak ya. Benar. Bahkan banyak sekali wanita juga yang di luar sana sukses, Betul. bisa kemana aja, bisa beli tas branded apa aja, bisa semuanya gitu Iya. ya. Tapi tetap ada kekosongan ya. Jadi sebenarnya pencapaian secara dunia gak akan mengisi semua ya, menurut Kakak gitu ya? Iya, menurut aku kita perlu punya mindset yang benar ya. Dengan adanya kita bertumbuh dengan pengalaman-pengalaman kita yang bisa jadi keyakinan kita juga, itu pun harus Betul. berubah gitu. Dengan ada mindset yang benar dan juga punya grow mindset, itu akan membuat kita melihat bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Mindset yang benar caranya adalah mengganti sesuatu atau masa lalu kita yang buruk itu dengan firman Tuhan. Ya. Ya, dengan adanya firman Tuhan, kebenaran itu perlu kita train terus. Oke, berarti ada ayat-ayat yang membuat kita merasa berharga yang kita perlu hafalkan nggak? Of course ya. Kan kita nggak bisa gitu kayak keinginan dunia itu atau impactnya dunia itu kan besar banget ya. Betul. Kayak 24/7 gitu ya. Iya. Bikin kita gini, bikin kita gitu. Nah, dengan adanya kita bisa setiap hari membaca Alkitab, itu bisa mencuci, bisa membereskan pemikiran-pemikiran kita yang salah. Ya, dan juga dengan begitu kita mulai percaya dan yakin, dan kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau kita patuh ya, itu bisa membuat mindset yang baru, grow mindset. Ya, I see. grow mindset itu memang perlu ada usahanya juga ya, nggak bisa tuh cuma kayak oh ya gue punya good mindset, iya tapi waktu lo tidak exercise, karena mindset itu akan diuji
ya. Dan waktu diuji kita harus memenangkan juga gitu, supaya kita bisa terus punya grow mindset. Nah, setelah kita punya grow mindset ya, kita juga perlu punya support system. Nah, itu penting Ya, banget. support system yang encouraging. Yes. Teman saya tuh banyak, tadi saya cerita ya. Iya. Tapi mereka tuh support semua, saya melakuin yang salah, oke, mau yang benar, oke gitu. Kalau komunitas yang benar, pasti dia akan menegur saya dan kasih tahu saya kalau misalnya saya lakukan hal yang salah. Nah, jadi penting banget untuk saya punya support system yang encouraging ya. Ya dengan adanya support system saya pikirnya ya udahlah, saya butuh orang-orang yang bisa nasehatin saya, yang bisa jambak saya kalau saya udah keluar jalur misalnya ya. Ya, atau yang tampar-tamparin saya, "Hei, sadar gitu ya." Iya. Tapi sebenarnya bukan cuman itu aja, bukan cuman saya dibantu dan diselamatkan dari keputusan yang bodoh, tetapi saya merasa saya di reparenting lagi. Ya, kenapa? Karena saya merasa dengan adanya support system itu seperti sebuah keluarga baru yang mau terima saya apa adanya. Dengan semua kejatuhan-kejatuhan yang mungkin saya akan buat di masa depan. Tapi mereka gak akan menjudge saya, mereka mau terima saya dan mereka mau, ayo you can do it. Ya kamu pasti bisa. Ya. Jadi saya ngerasa saya jadi seorang anak lagi yang bisa lebih bertumbuh lebih baik. Bukan berarti orang tua saya atau keluarga saya tidak baik ya, bukan. Tetapi support system itu juga bisa membuat kita menjadi anak yang berlatih, di training, tapi di support yang lebih encouraging. Iya betul, Gitu. jadi setuju banget ya. Iya. Kak, karena kan maksudnya gini, kita sebagai wanita Kristen percaya Tuhan, of course kita butuh Tuhan ya. Iya. Tapi di sisi lain juga ada Alkitab yang bilang bahwa pergaulan yang buruk maksudnya kebiasaan yang baik. Betul. Jadi bukan cuma ada toxic relationship, tapi juga ada toxic friendship. Betul. Nah, dengan siapa kita bergaul, misalnya teman-teman kita udah baik nih. Iya. Kita pergi ke satu komunitas teman-teman kita yang julid, ya jadilah kita jadi julid gitu kan. Iya, benar. Ngomongin orang lah. Benar. Terus adalah teman kita yang oplas-oplas ya, suntik kita juga Iya. jadi, ih lucu juga ya. Ih boleh deh kayak itu Iya. berapa ya gitu-gitu loh. Jadi Benar. itu juga membantu kita yang tadinya kalau kita di sini jadi bunglon juga nih, punya double standard, which is itu juga nggak ngebantu ya kayak untuk kita punya perubahan cara melihat diri kita dengan benar ya, karena kita akan keombang-ambing nggak sih Kak? Misalnya kita lagi di gereja nih, wih jadi rohani nih, keluar dari gereja kita jadi rohana, iya nggak sih Kak? Iya kan? Di gereja haleluya, di luar halelupa. Lupa, bye gitu loh Iya. kebenaran gitu ya. Benar. Jadi kembali lagi ya buat teman-teman semua ya, aku setuju banget, bukan hanya soal cinta Tuhan, pengenalan akan Tuhan, Iya. tapi juga kita punya support system. Apalagi kita sebagai wanita ini kan kita bisa dibilang lebih makhluk sosial ya Iya. daripada lelaki kali Iya, ya. benar. Kita suka butuh- friendship ya, kita iya. suka relationship ya. Kita suka benar. curhat. Kalau Iya. bayangin nggak kalau kalian curhat ke temen yang toxic, ya goodbye my love, kelar deh itu friendshipnya ya, jadi toxic gitu ya. Benar. Jadi ya penting, aku setuju banget. Selain itu nih Kak, apa yang ada lagi yang membuat Kakak bisa permanen perubahannya? Iya. Oke, tadi grow mindset itu Ya, grow sebenarnya mindset ya. there's a lot ya di dalamnya, karena kita akan ada ngomongin tentang tanggung jawab. Tanggung jawab, Ya, yes. misalnya gini, kalau saya dikasih peranan, tugas, tanggung jawab ya saya harus make it happen dong. Ya, saya harus selesaikan itu dengan baik. Kalau bisa malah harus excellent gitu ya. Yes. Tetapi kalau orang yang tidak punya grow mindset, ya maksudnya dia nggak mau tunjukin dirinya bahwa dia bisa, ya itu kayak ngedorong truk gitu ya, truk Nggak yang mungkin mati, gitu. Nggak ya, mungkin. iya nggak mungkin capek gitu. Capek, Jadi iya, dari iya, iya. diri kitanya juga perlu punya grow mindset, di mana waktu kita dikasih tanggung jawab atau peranan, kita mau lakukan even more gitu ya. Kita mau lakukan itu dengan baik dan itu bisa membuat seseorang jadi lebih confident. Contoh nih ya, saya dulu terkenal anaknya sangat suka bercanda ya, tetapi kalau dikasih tugas tanggung jawab kayak nggak mau takut, lu aja atau apa gitu kan. Nah tapi abis itu enggak, Marda lu coba ya bikin lu jadi sexy games ya, lu bikin games gitu kan. Hah, seumur hidup nggak pernah gue bikin games, petak umpet iya main games gitu kan. Nah akhirnya aku bikin games, aku cari-cari terus aku kerjain lah ya. Jadi sexy games untuk 50 orang. Nah waktu aku lakukan itu, terus mereka ketawa, mereka seneng. Terus aku kayak ngerasa, ih gue bisa ya. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa Tadinya ya. nggak pede kan. Tadinya boro-boro gitu kan. Iya.
Dan akhirnya aku jadi ngerasa, wow ternyata kalau kita dikasih sebuah tanggung jawab itu bisa membuat orang percaya diri lagi. Tapi balik lagi ya, saya lakukan itu ya karena ada yang menjadi tanggung jawab saya dan saya juga pengen keluar dari kenyamanan saya. Ya, pernah juga saya disuruh jadi bendahara ya. Bisa emang kan, bisa. Awalnya saya ngerasa bisa gitu kan. Tiba-tiba tiap bulan maaf ya gitu. Lah saya nombok dong. Akhirnya saya yang keluar duit gitu kan. Terus saya pikir wah gak bisa nih kayak gini terus-terusan ya. Akhirnya saya bilang maaf, saya juga perlu keberanian. Maaf nih bukannya gak cinta nih gitu kan. Tapi kayaknya boleh yang lain gak ya. Ya mungkin saya coba yang lain lagi gitu. At least saya bisa coba dan lakuin yang terbaik. Ya, terus saya dapetin saran-saran, nasihat, saya coba dulu baru saya kayak surrender gitu ya. Tapi balik lagi saya harus tanya nasihat dulu, apalagi yang saya harus lakukan waktu yang jadi bendahara itu. Jadi bendahara itu saya disuruh ini saya lakukan ya sampai 2-3 bulan. Ternyata tidak works juga. Akhirnya mungkin saya kurang kejam di situ ya. Bayar gak? Nggak mungkin harus kayak gitu kali ya. Saya nggak bisa. Iya. Nah tapi akhirnya abis itu orang juga melihat, ada konfirmasi juga, bilang yaudah ganti aja. Ya udah dari situ saya ngerasa ya saya coba yang lain lagi. Ya terus disuruh nyanyi. Nah itu kan nyanyi SMA ya. Kalau sekarang kayaknya aduh mas, kayaknya orang juga kayak tentu tidak gitu kan. Saya juga sadar gitu diri gitu ya. Jadi dengan adanya support system dan grow mindset itu saya juga mau dengerin orang. Kayak udah lu sebenarnya jago nyanyi kalau rame-rame. Jangan solo. Boleh lah di kamar mandi katanya. Tapi maksudnya dengan kita punya grow mindset dan juga tanggung jawab itu membuat kita jadi aware sama diri kita. Betul. Terus juga kita juga mau terus bertumbuh dan juga mau terus humble juga dikasih tahu. Karena saya pernah nih Grace, saya ngerasa kayaknya saya excellent gitu ya. Ya iyalah gue yang ngerjain gitu kan. Self righteous gitu kan. Gue nih sudah jadi manusia paling berkapasitas gitu ya. Mengangkat jadi ada kelebihan nih kayaknya ya ngeliatnya. Kepedean banget gitu kan. Tapi di situ kayak ngerasa kok gue jadi self righteous ya. Bukan self worth lagi, jadi malah lebih melenceng ke self righteous. Jadi bisa self-righteous. begitu ya Kak? Bener, terus jadi ngeliat orang kayak ya lu sih bukan gue gitu kan. Terus juga kayak ngeliat ya ampun begini aja ngerjain gak bisa, ya ampun susah banget sih nih orang ya. Terus jadi bisa lagi. banyak nge-label kan. Iya betul. Nah itu bahayanya orang yang udah punya self worth yang bagus tapi dia ngelihat yang lain kurang dan itu nggak bagus buat hati kita. Betul. Nah jadi waktu kita punya self worth yang bagus, salah satu cara untuk menjaga hati kita adalah apa? Kita interdependent, bantu orang lain. Jangan independen kayak ya gue, itu kan independen. Betul banget. Betul, kita lihat ada yang gue bisa bantu nggak? Bukan kayak tuh lihat tuh, nggak bisa kan dia? Itu sama aja kita independen. Salah host nih kayaknya gue lagi diomongin nih guys. Ada ya orangnya. Gimana ya? Ya mungkin Anda harus bertobat ya kan. Kita bertobat ya. Mari kita bertobat ya. Karena saya juga pernah kayak gitu kan Grace. Jadi saya ngelihat enggak, ini salah nih. Waktu kita udah bisa sampai batas potensinya kita karena kita disayang sama Tuhan, kita juga bisa ngelakuin sesuatu, kita harus bantu orang lain. Ya betul. Kayak misalnya ini dia harus dibantu apa? Oh dia nggak bisa main games, oke. Coba kita coaching dia. Betul. Karena saya juga dulu dikasih ruang improvement untuk saya bisa ngelakuin banyak hal dan tidak pernah ada yang ngejudge saya juga waktu saya salah. Jadi saya juga perlu untuk lakukan itu kepada orang lain. Apa yang dia harus dibantu ya? Apa yang dia harus ditumbuhkan lagi? Karakternya kah? Atau mungkin kerohaniannya kah? Ya? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk bisa didamaikan ya dari dirinya gitu. Jadi harus interdependent. Betul. Menggunakan kekuatan orang lain untuk kita ngebantu satu sama lain. Ya, jadi jangan sampai malah kita kelebihan dosis ya Kak ya, self worth-nya ya. Jadinya malah jadi sombong. Dan look down people. Jadinya kita kayak, apaan sih, bener ya. Iya. Dan tadi juga aku setuju banget loh Kak Mardi sempat bilang soal nggak yakin gitu loh bisa buat James, tapi ya udah deh kita coba aja. Nggak bisa nih jadi bendahara, ya udah deh kita coba aja. Nah banyak banget Kak di luar sana ya wanita ya, atau mungkin teman-teman juga yang lagi nonton merasa, aduh
gak bisa nih gue begini. Jadi kenyamanan gitu loh. Karena kan kenyamanan itu adalah musuh daripada si pertumbuhan itu sendiri. Kalau kita udah nyaman, ya kita gak mungkin bertumbuh. Bahkan kita juga bisa menjadi orang yang penakut untuk ngambil satu langkah ke depan aja. Betul. Kita takut. Benar. Tapi bagus loh dengan apa yang insight yang Kamada share ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga untuk berani mengambil langkah. Walaupun kelihatannya ini tuh gak gue banget, ini tuh bukan gue. Gue tuh gak gini orangnya. Gue emang dari dulu hidup dari usia 0 sampai 30 tahun gue begini. Gak mungkin gue bisa berubah. Enggak teman-teman. Contoh. Contoh soalnya ada di sini ya. Ya, jadi gimana untuk kenyamanan kita bisa kalahkan dengan kita mengambil satu langkah aja dulu. Teman-teman gak perlu mikir panjang, wah gue udah harus jadi orang yang seperti Kamarda nih yang full timer, yang wow melayani gitu. Enggak, satu langkah aja itu akan membuat perubahan yang luar biasa ya di hidup ya. Dan Betul itu di banget. exercise ya. Betul Disiplin juga ya Iya. untuk diri. Iya. Wah bagus banget. Terus ada lagi gak Kak kiat-kiatnya, coba kasih keluar semua ini. Ilmu-ilmunya keluarin semua. Menurut saya itu aja dulu enggak ya. Lakuin aja dulu gitu kan. Bener. Iya, lakuin karena kadang-kadang kita bisa kayak oke ini udah bener nih. Ini bagus nih. Iya. Tapi enggak dilakuin juga gitu. Iya. Nah, mungkin pesan ini untuk Anda Cie. Ya. Iya. Lakuin aja gitu karena menurut saya setiap orang itu punya kayak sense, punya juga jalan keluar. Betul. Ya, punya juga kebisaan gitu ya. Jadi jangan ditahan-tahan lah gitu ya. Iya benar. Ya, saya paling suka tuh di Yakobus 4 ayat 17 dibilang kalau kamu tahu harus lakukan apa yang baik tapi kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Dengar tuh guys ya. Kita Jadi- akan berdosa kalau nggak melakukan yang baik. Yes, ya. OMG. Jadi lakukan aja apa yang Iya. baik karena memang kita tuh didesain Tuhan tuh baik. Betul. So just do it gitu. Betul, wah luar Iya. biasa banget ya insight-nya ya. Nah Kak, kalau sekarang ini kita bahas tentang bagaimana Kamarda dalam ministry. Iya. Kan Kamarda juga kan ini memimpin single ministry ya. Iya. Di mana juga ada para ciwi-ciwi di sana gitu Iya, ya. Ciwi-ciwi betul. ceriwis dan juga sukacita dalam Tuhan ya. Iya, Nah setuju. ada gak sih Kak Kamarda melihat atau menemukan banyak juga sebenarnya sister ya. Atau misalnya para wanita yang sudah mengenal Tuhan. Tapi juga self-worth-nya belum benar atau belum seperti apa yang cara Tuhan melihat atau gimana gitu. Iya. Kasus-kasus yang Kamarda ketemukan di saat di minister single. Iya. Setuju banget. Itu saya temukan. Oh ya. iya. Itu saya temukan. Ditemukan ya. Iya. Gimana tuh? Ditemukan ya. Jadi di ministry saya tuh dulu awal-awal banget ya di ministry saya ada banyak orang yang hatinya baik banget ya. Pokoknya cinta Tuhan, sukanya berdoa, berpuasa, mengasihi orang. Mereka tuh nggak kekurangan hal itu ya. Tetapi secara eksternalnya ya kelihatannya tuh mereka nggak ngerti cara berpakaian. Oke, Dan juga untuk tidak appearance-nya dia. Iya, untuk luarnya justru Iya. yang kekurangan gitu ya. Terus juga mungkin ngomongnya, bercandanya tuh nggak berubah kayak so asik sendiri dengan lingkungannya, bukan yang bisa diajakin ngobrol di luaran gitu ya. Jadi bercandaan-bercandaan dengan wording-wording yang mereka aja gitu ya, asiknya gitu ya. Jadi saya pernah ketemu yang atasnya garis-garis, bawahnya bola-bola. Kan kita mau ketawa ya gitu kan. Kayak nih apa nih orang Satu ke Tangerang, satu ke Bandung gitu ya. Bam. Iya, pakai bajunya kok merusak mata gitu kan ya. Terus waktu Polusi mata gitu ya. Iya. Terus waktu ketawa juga kayak wah gitu kan yang kayak maaf ya saya juga masih kayak gitu ya. Tapi kalau udah di depan umum atau apa tuh kayak ketawanya bener-bener Cuawaan parah banget banget ya. ya. Bener-bener bukan lady like lagi ya. Pasar like. Ya terus teriak-teriakan gitu ya. Jadi saya ngerasa aduh nih sister-sister ini single ini gimana mau nikah ya gitu. Iya. Jadi kayak pikirin mereka bagaimana caranya untuk bisa melihat mereka itu juga menarik. Betul. Dan orang nggak bisa tahu apa yang ada di hati dan pikirannya kalau dari luarnya aja nggak kelihatan gitu ya. Iya. Kalau misalnya di luarnya kelihatannya dia rapi, terus dia orangnya asik, terus wisdomnya kelihatan gitu. Orang juga pengen tahu even more tentang Tuhan atau bahkan tentang dirinya gitu. Tetapi ini kan
mereka hatinya bagus, cuman tidak terlihat gitu ya. Jadi Iya, saya iya, banyak iya. bantu mereka. Waktu itu kita bikin makeup class ya, Oke. setahun 2 kali. Terus Mhm. makeup khusus untuk kulit gelap dan kulit terang ya. Hmm. Untuk daily working sama untuk pesta gitu ya. Nah kita bikin itu terus sama kita juga trainingin pakai baju color coding yang cocok buat kulit-kulit mereka, sampai mereka akhirnya Wah, nice banget. mengerti bahwa oh iya, gue kulitnya hitam ya, jangan terus-terusan gue pakai warna hitam gitu kan, mendukung sekali warna hitam itu kan. Iya, betul. Jadi dia makin hitam tua ya. Iya. Nah kurang cocok ya. Nah Betul. nggak ada yang salah dengan warna hitam, tetapi waktu kita bisa bikin sesuatu itu jadi kelihatan lebih menarik, kenapa juga kita tidak lakukan gitu kan ya. Betul. Jadi ini kita bukan yang mentransformasi sampai kita harus ngutang belanja atau mungkin kita harus operasi atau apa, enggak ya. Tapi kita lakukan ini untuk sebagai sebuah hal yang normal aja, untuk kita bisa pantas ya, pantas untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa ketemu sama orang. Ujung-ujungnya untuk apa sih? Untuk kita bisa mengimpact orang lain juga kan. Betul. Karena Iya. kita ini makhluk ciptaan Tuhan, Iya. kita mau jadi seorang murid Yesus yang mengimpact juga, bahkan dari cara kita ngomong, cara kita berpakaian, ya, cara kita mendengarkan, ya, dan menurut saya itu sesuatu yang orang tuh butuh gitu. Iya, iya. Jadi itu yang Kak Magda lakukan ya di Iya. single ministry, karena memang nggak menutup, nggak kita juga nggak mau jadi orang Kristen yang cinta Tuhan, yang rohani, tapi tuh kita juga lupa bahwa kita ini masih di dunia, men. Jadi kita juga perlu untuk menjadi garam dan terang. Salah satunya Betul. apa ya? Dengan kita juga berpenampilan menarik. Iya. Kita juga bisa bikin apa yang Tuhan kasih ke kita itu lebih maksimal lagi gitu. Betul. Tujuannya bukan untuk kita mencari puji-pujian untuk diri sendiri, enggak loh. Tapi untuk supaya bisa mengimpact yang tadi Kak Magda bilang ya. Iya. Mengimpact banyak orang untuk bisa mengenal lebih dalam, ih kok bisa ya dia begini. Betul. Ih apa ya yang dia lakukan ya. Kok bisa ya dia begini ya. Jadi itu yang membuat kita juga bukan menjadi orang yang jadi pakai kacamata kuda. Oke, ya udah, nih gue semua Tuhan, padahal masih tinggalnya di dunia. Iya, Ya kan? setuju. Jadi kan kadang juga itu kita bisa apply Iya. ke diri kita ya. Benar. Jadi balance gitu loh. Balance, karena menurut saya setiap orang itu butuh yang namanya relationship kan. Ya. Nah, tetapi Iya. relationship itu harus dibangun, di start. Ya dari siapa? Ya dari diri kita, yang kita juga bisa memanage diri kita ya dengan memperlakukan diri kita dengan pantas ya. Dengan kita juga bisa cantik, Yes. ya senormalnya ya, Ya. dan juga pakai baju yang menarik dan juga berbicara yang baik. Ya. Jadi Grace, waktu kita jadi orang yang percaya diri, kita juga bisa menangkan orang itu bukan cuman orang-orang yang kita pikir kita bisa berteman saja ya secara sosial, tetapi kita juga bisa menangin orang-orang yang bahkan di luar kapasitasnya kita. Ya, orang-orang hebat lainnya gitu ya, yang mungkin kayak kita ngeliatnya aduh kayaknya dia nggak butuh Tuhan deh gitu ya. Tapi ternyata setiap orang tuh butuh Tuhan ya. Jadi kita bahkan bisa memenangkan dan bisa jadi sahabat-sahabat buat orang-orang yang secara sosial, secara finansial, secara pendidikan bahkan lebih tinggi dari kita. Ya. Dan itu kita jadi orang yang pede-pede aja ngobrol sama mereka dan bisa menjadi sahabat buat mereka. Wow, Ya. good banget ya. Ya. Jadi bisa dibilang level PD-nya ini bukan dari dunia ya, tapi Iya. dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Sehingga level PD-nya itu tuh bisa mengimpact banyak orang lebih lagi. Iya. Karena segala sisi dari hati dan juga self worth-nya itu udah dibenerin dengan firman Tuhan ya Kak ya. Betul sekali. Sehingga tuh nggak, kan biasanya kita tuh kalau ngelihat orang secara finansial udah gimana, pendidikan gimana, strata sosial, kita tuh jadi mengecil. Betul. Tapi karena kita udah bener ya di dalam Tuhan, PD-nya kita tuh bukan PD dunia tapi PD rohani ya. Betul Betul. sekali. Saya suka dengan Grace Blessing. Nah kalau gitu Kak, untuk mengakhiri nih daripada perbincangan kita nih tentang self worth, saya yakin banget teman-teman di sana udah belajar banyak. Tapi boleh nggak Kakak kasih pesan-pesan mungkin atau ada quotes mungkin yang menjadi pegangan Kakak atau mungkin yang Kakak pengen sampein ke Ya. teman-teman di sana yang lagi nonton? Oke. Percaya diri adalah mengetahui bahwa kita berharga di mata Tuhan dan saya bisa ya melakukan semua tanggung jawab atau peranan yang dikasih dan juga peduli sama satu sama lain. Itu Wow, saja. tepuk tangan semuanya. Luar biasa.
Gue pengen standing ovation, masalahnya nggak bisa gitu. Jadi kakinya saya injek. ya, jadi luar biasa banget ya, thank you banget ya Kak Marda ya untuk insight-nya dan juga ceritanya, pengalamannya, bahkan kiat-kiat, cara-cara, practical things-nya yang bisa kita lakukan. Karena kan segala sesuatu itu nggak mungkin cuman kita mengerti tahu secara teori. Kita harus action. Betul. Dan di sini Kak Marda banyak menceritakan tentang action, bahkan teorinya juga tadi banyak sekali firman Tuhan ya. Rancangan damai sejahtera, Tuhan menenun kita sejak kita dalam kandungan dengan begitu indahnya. Kayak tadi Kak Marda sempat bilang, kayaknya Tuhan lagi senyum-senyum nih buat gue gitu kan. Jadi kayak kita perlu membayangkan bagaimana juga Sang Pencipta kita menciptakan kita seberharga itu gitu loh. Nggak mungkin dong Tuhan malah ciptain kita dan buat kita juga jadi minder gitu ya. Jadi self worth itu tolong dijauh-jauhkan ya. Kita harus melihat diri kita tuh berharga. Kenapa? Bukan karena orang lain ngelihat kita berharga loh teman-teman, tapi karena Tuhan melihat kita berharga. Bahkan seorang Tuhan mau mati untuk kita. Kalau kita nggak berharga, nggak mungkin. Tapi Tuhan melihat kita segitu berharganya. Jadi please buat teman-teman semua, kita juga bisa punya self worth yang benar, yaitu benar dengan caranya Tuhan. Oke, dan buat semua teman-teman ya, jangan lupa kalau misalnya kalian mau request tema, mau pembahasan apa mungkin, apa yang belum ya, mungkin toxic relationship udah apa belum nggak tahu, bisa apa aja kalian mau coba gimana caranya mendapatkan pasangan dengan 5 langkah gitu. 5 langkah ketemu gitu ya. Iya, 5 langkah ketemu. Nah bisa, anything yang kalian pengen belajar, yang kalian pengen tahu atau berbagi pengalaman juga dengan narasumber kita, kalian bisa tulis di kolom komen untuk request mau tema pembahasan apa, dan juga jangan lupa untuk kalian subscribe untuk bisa nonton terus nih podcast kita supaya gak ketinggalan. Kalian jangan lupa untuk turn on notification dan juga di sosial media kita seperti yang tadi di awal udah aku sampein, di TikTok, Instagram, Facebook @GKDI Official. Jadi thank you untuk semuanya dan thank you Kak Marda Sama-sama buat hari ini. Thank you teman-teman semua yang udah juga bekerja di belakang layar ya. Akhir kata buat teman-teman semua, kita berharga di mata Tuhan. See you and bye-bye.